Bank-bank global menurunkan proyeksi pertumbuhan China 2024 setelah data PDB yang lemah. China melaporkan pertumbuhan ekonomi terlemah dalam 5 kuartal pada tanggal 15 Juli dengan Biro Statistik Nasional mengungkapkan bahwa ekonomi tumbuh sebesar 4,7% pada kuartal kedua dibandingkan tahun lalu. Perlambatan ini dari pertumbuhan 5,3% pada kuartal pertama menandai laju terlemah sejak Juli tahun 2023. Pengumuman ini bertepatan dengan dimulainya sidang pleno ketiga Partai Komunis China, sebuah pertemuan politik penting selama 4 hari di Beijing yang meningkatkan tekanan pada rezim untuk menerapkan langkah-langkah guna memperkuat kepercayaan pasar. Setelah rilis data ini, beberapa bank investasi global menyesuaikan proyeksi pertumbuhan mereka untuk China. JP Morgan menurunkan proyeksi pertumbuhan tahunan mereka dari 5,2% menjadi 4,7%, dengan alasan data kuartal kedua pada bulan Juni sebagai indikator kelemahan dan ketidakstabilan ekonomi. Catatan penelitian Societe Generale menyoroti ketidakseimbangan serius dalam ekonomi, dengan permintaan domestik yang sangat rendah dan lingkungan kebijakan yang sangat deflasi. Goldman Sachs juga menyesuaikan proyeksi mereka, mengurangi harapan untuk pertumbuhan produk domestik bruto, PDB, tahunan China dari 5% menjadi 4,9%, meskipun sedikit meningkatkan proyeksi mereka untuk 2025 dari 4,2% menjadi 4,3%. Bank tersebut menekankan kelemahan yang terus-menerus di sektor properti dan menyarankan bahwa pelonggaran kebijakan lebih lanjut, terutama dalam langkah-langkah fiskal dan perumahan, akan diperlukan sepanjang tahun. Bank Australia ANZ sependapat dengan kekhawatiran ini, mencatat bahwa kinerja PDB yang lemah pada kuartal kedua menimbulkan keraguan tentang pencapaian target pertumbuhan resmi China sebesar 5% untuk 2024. ANZ mempertahankan proyeksi pertumbuhan mereka untuk China sebesar 4,9% tahun ini. Data ekonomi. Pertumbuhan ekonomi China tidak memenuhi ekspektasi, menurut beberapa proyeksi. Pertumbuhan pada periode April hingga Juni hanya mencapai 4,7%, jauh di bawah proyeksi konsensus sebesar 5,1% yang diperkirakan oleh 30 ekonom dalam jajak pendapat EK dan kurang dari prediksi analis dan survei Reuters. Bloomberg dalam proyeksi AFP dengan 5,3% secara kuartalan, PDB berkembang sebesar 0,7%, yang kurang dari peningkatan yang diharapkan sebesar 1,1% dan di bawah kenaikan revisi sebesar 1,5% pada kuartal sebelumnya. Permintaan domestik tetap lesu. Penjualan eceran barang konsumen, indikator utama pengeluaran rumah tangga, hanya naik 2% tahun ke tahun pada bulan Juni, menurun dari kenaikan 3,7% pada bulan Mei. Meskipun langkah-langkah yang diperkenalkan oleh PKC pada bulan Mei untuk merangsang pasar real estate, termasuk menurunkan rasio uang muka, mengurangi suku bunga pinjaman dana perumahan, dan membeli unit perumahan yang tidak terjual untuk perumahan publik, pasar tetap saja berjuang. Data resmi menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan real estate merosot sebesar 10,1% pada paruh pertama tahun ini. Selain itu, area penjualan rumah baru turun sebesar 19% dan nilai penjualan perumahan komersial baru menurun sebesar 25%. Krisis properti yang sedang berlangsung semakin dalam pada bulan Juni saat harga rumah baru jatuh pada tingkat tercepat dalam 9 tahun, merusak kepercayaan konsumen dan membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana melalui penjualan tanah. Komentator ekonomi David Huang menggambarkan situasi ini sebagai spiral ke bawah tanpa adanya tanda-tanda pemulihan dalam waktu dekat. Dia mengatakan bahwa kemungkinan akan memakan waktu untuk mencapai titik terendah, mencerminkan tantangan yang dihadapi upaya stabilisasi ekonomi China.